Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda mendengar kisah nyata para wali Allah yang membuat bulu kuduk berdiri? Kisah yang bukan hanya sekadar cerita rakyat, tetapi menyimpan hikmah mendalam tentang kuasa Allah yang tak terbatas. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa luar biasa yang masih dikenang hingga hari ini. Bayangkan, seorang wali besar Nusantara, Sunan Kalijaga, pada suatu hari memimpin salat Jumat di sebuah masjid desa di Jawa, namun pada waktu yang sama. Beliau juga terlihat di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana mungkin? Apa rahasia di balik peristiwa ini? Inilah kisah yang akan kita ungkap bersama. Kisah nyata yang bikin merinding Sunan Kalijaga dan salat Jumat di Masjidil Haram tanpa beranjak dari Jawa. Bukan hanya sekadar legenda, tapi juga syarat makna tentang keimanan, ketaatan, dan betapa luasnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu masa di tanah Jawa, ketika kerajaan-kerajaan masih berdiri megah, dan suara gamelan berpadu dengan lantunan azan dari masjid-masjid sederhana, nama Sunan Kalijaga harum semerbak sebagai seorang wali yang penuh kebijaksanaan. Beliau bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seniman, budayawan, dan seorang guru yang mampu merangkul masyarakat dari berbagai lapisan. Di sebuah desa kecil, tepat menjelang siang hari Jumat, masyarakat telah berkumpul di masjid sederhana yang terbuat dari kayu jati. Angin semilir membawa aroma tanah basah setelah hujan pagi. Mereka menanti kedatangan Sunan Kalijaga yang dijadwalkan memimpin salat Jumat. Para petani, pedagang, dan bangsawan desa duduk beralaskan tikar pandan. Hatinya tenang, karena sebentar lagi akan dipimpin seorang wali Allah. Namun, pada saat yang sama, jauh di belahan bumi lain, di tanah suci Makkah, ribuan jamaah dari berbagai negeri pun memadati Masjidil Haram. Lautan manusia melingkar menghadap Ka'bah, rumah Allah yang agung. Di antara kerumunan itu, banyak yang kemudian bersaksi bahwa mereka melihat sosok Sunan Kalijaga hadir, berdiri khusyuk, dan bahkan ikut memimpin salat di sana. Bagaimana mungkin satu manusia berada di dua tempat berbeda pada waktu yang sama? Kisah ini kemudian masyhur, menjadi bagian dari cerita karamah Sunan Kalijaga. Diceritakan bahwa hari itu, Sunan Kalijaga menapaki jalan menuju masjid desa. Beliau berjalan tenang, mengenakan jubah sederhana dan belangkon khas Jawa. Di wajahnya terpancar cahaya yang meneduhkan. Setibanya di masjid, beliau naik mimbar dan mulai menyampaikan khotbah Jumat. Kata-katanya sederhana, tetapi setiap kalimat bagaikan tetesan embun yang menyejukkan jiwa jamaah. "Wahai manusia," ucap Sunan Kalijaga dengan suara lembut namun penuh wibawa, "ingatlah bahwa dunia hanyalah titipan. Harta, jabatan, dan tahta tidak akan menemani kita di liang lahat. Yang kekal hanyalah amal baik dan pengabdian kita kepada Allah." Sementara khutbah itu berlangsung, pada waktu yang sama, di Masjidil Haram, jamaah terperanjat melihat seorang lelaki bersorban hijau dengan wajah yang memancarkan cahaya. Dialah yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Banyak jamaah asing bertanya-tanya, siapakah sosok misterius yang memimpin mereka dalam saf salat? Ketika azan berkumandang di kedua tempat, masyarakat Jawa pun berdiri rapi dalam saf, begitu pula ribuan jamaah di Makkah. Di Jawa, Sunan Kalijaga melantunkan bacaan salat dengan penuh kehusyukan. Di Makkah, sosok yang sama terlihat memimpin dengan suara yang identik, lembut namun tegas, membuat hati jamaah bergetar.
Seusai salat di desa Jawa, jamaah menyalami Sunan Kalijaga, merasakan ketenangan yang luar biasa. Sementara di Makkah, kabar menyebar di kalangan jamaah bahwa ada seorang wali dari negeri jauh yang Allah izinkan hadir di tanah haram tanpa menempuh perjalanan panjang. Kisah itu akhirnya sampai ke telinga para ulama. Mereka bersepakat bahwa Allah memang memuliakan para kekasihnya dengan karamah, sesuatu yang berada di luar batas logika manusia. Bukan untuk kesombongan, melainkan untuk meneguhkan iman dan keyakinan bahwa kuasa Allah tiada terbatas. Sunan Kalijaga sendiri, ketika ditanya oleh muridnya tentang peristiwa itu, hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Jika manusia menganggap mustahil, maka ketahuilah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil." Beliau kemudian mengingatkan, karamah bukanlah tujuan utama, yang lebih penting adalah istiqamah, keteguhan hati dalam beribadah, dalam menebar kasih sayang, dan dalam menegakkan ajaran Islam dengan penuh kebijaksanaan. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa kemuliaan sejati bukanlah berada di banyak tempat atau memiliki kesaktian yang luar biasa. Kemuliaan sejati adalah ketika hati kita selalu hadir di hadapan Allah, dimanapun kita berada. Sunan Kalijaga mengajarkan, pengabdian yang tulus lebih tinggi nilainya daripada tahta dan kedudukan. Dan kisah beliau hadir di dua tempat, sekaligus hanyalah isyarat kecil dari kebesaran Allah, yang sengaja diperlihatkan, agar manusia semakin yakin akan kekuasaannya. Demikianlah kisah karamah Sunan Kalijaga. Memimpin salat Jumat di Masjid Desa Jawa, dan pada saat yang sama, terlihat di Masjidil Haram. Sebuah kisah yang akan selalu dikenang, bukan karena keajaibannya semata, tetapi karena hikmah dan pesan spiritual yang terkandung di dalamnya. Kisah Sunan Kalijaga yang mampu terlihat di dua tempat sekaligus, di Tanah Jawa dan di Masjidil Haram, bukan sekadar dongeng rakyat. Dalam hasanah spiritual Islam, peristiwa semacam itu dikenal dengan istilah karamah Tayul al-Ardi, atau dalam pemahaman lain disebut juga sebagai tajalli. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan karamah Tayul al-Arda? Secara bahasa, Tay berarti melipat dan Arge berarti bumi, maka Tayul al-Ard bermakna melipat bumi atau jarak. Dalam tradisi para sufi, ini adalah salah satu karunia Allah yang diberikan kepada hamba pilihannya, sehingga seseorang dapat berpindah tempat dengan sangat cepat, bahkan hadir di dua lokasi pada waktu yang sama. Fenomena ini bukanlah sihir, bukan pula trik mata. Ia adalah bentuk kelembutan Allah yang menyingkap sebagian rahasianya kepada para kekasihnya. Para ulama menjelaskan bahwa dunia ini bukan hanya tersusun dari benda fisik yang dapat diukur dengan panca indera. Ada dimensi gaib, lapisan-lapisan realitas yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang bersih dan hati yang terhubung dengan Sang Pencipta. Dalam kondisi tertentu, seorang wali bisa menembus batas ruang dan waktu, karena dirinya sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Sunan Kalijaga, sebagaimana para wali lainnya, tidak menganggap hal itu sebagai kebesaran pribadi. Bagi beliau, itu hanyalah cerminan kuasa Allah yang dititipkan sesaat, bukan untuk pamer, melainkan untuk menunjukkan bahwa batas yang kita pahami sebagai mustahil sebenarnya hanyalah ciptaan akal manusia. Sementara istilah tajalli bermakna penampakan atau perwujudan. Dalam konteks tasawuf, tajalli adalah ketika cahaya atau sifat Allah menampakkan diri pada hambanya. Seorang wali yang mencapai derajat tajalli
bisa hadir dalam rupa atau cahaya di tempat yang berbeda tanpa tubuh fisiknya benar-benar berpindah. Seolah-olah cermin yang memantulkan gambar, ia dapat terlihat oleh orang-orang di berbagai penjuru. Disinilah letak rahasia besar. Sebagian ulama berpendapat bahwa kisah Sunan Kalijaga di Masjidil Haram adalah tajalli, yakni pancaran rohaninya yang tampak di sana. Sementara di desa Jawa, beliau tetap hadir secara jasmani. Konsep ini sesungguhnya juga dikenal dalam kisah-kisah para wali di berbagai belahan dunia. Ada riwayat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mampu hadir di tempat yang jauh tanpa perjalanan panjang. Ada pula kisah ulama besar di Nusantara yang dapat menempuh jarak ribuan kilometer dalam sekejap, semata-mata karena izin Allah. Namun, penting untuk dipahami, karamah bukanlah tujuan yang dikejar. Para wali sejati tidak pernah meminta kepada Allah agar diberi karamah. Mereka hanya fokus pada ibadah, pengabdian, dan menjaga hati tetap bersih. Jika Allah berkehendak menunjukkan keajaiban melalui mereka, maka itu terjadi tanpa mereka minta. Sunan Kalijaga dalam pengajarannya selalu menekankan bahwa inti dari perjalanan spiritual adalah istiqamah, teguh dalam ketaatan, tekun dalam berbuat baik, dan rendah hati di hadapan Allah. Beliau bahkan sering menegaskan, jangan tertipu oleh karamah, sebab ia hanya bayangan. Peganglah ketaatan, karena di sanalah hakikat keselamatan. Dalam perspektif ini, Tahyul al-Ardi atau tajalli adalah ibarat bunga yang tumbuh di pinggir jalan. Indah dipandang, membuat hati terkagum, tetapi bukanlah tujuan utama perjalanan. Tujuan sesungguhnya adalah mencapai ridha Allah dan menebar rahmat bagi sesama. Kita, generasi setelah para wali, mungkin tidak akan merasakan karamah luar biasa seperti berpindah tempat dalam sekejap atau terlihat di dua lokasi. Namun, setiap manusia bisa meraih Tahyul al-Ardi dalam makna batiniah. Bagaimana caranya? Dengan menghadirkan hati di hadapan Allah, meskipun tubuh kita berada di tengah kesibukan dunia. Bukankah sering kita temuin, tubuh kita ada di rumah, tetapi pikiran melayang entang kemana? Demikian pula, seorang hamba sejati mampu menundukkan hatinya, sehingga selalu hadir di hadapan Allah, walau jasadnya berada di mana saja. Inilah rahasia yang diajarkan para wali. Perjalanan sejati bukanlah melipat jarak bumi, melainkan melipat jarak antara hati dengan Tuhannya. Karamah Sunan Kalijaga mengajarkan kita untuk tidak membatasi kuasa Allah dengan logika. Jika Allah menghendaki, seseorang bisa menempuh ribuan mil dalam sekejap, atau terlihat di tempat yang berbeda secara bersamaan. Tapi yang lebih penting, Allah ingin kita memahami bahwa yang paling ajaib bukanlah berpindah tempat, melainkan berpindah hati, dari lalai menuju sadar, dari gelap menuju cahaya, dari dunia menuju akhirat. Dengan demikian, kisah Sunan Kalijaga bukan hanya legenda tentang seorang wali yang mampu hadir di dua masjid sekaligus. Lebih dalam dari itu, ia adalah simbol tentang perjalanan rohani manusia. Bahwa di balik dunia yang tampak, ada rahasia yang tak kasat mata. Dan setiap manusia, bila hatinya jernih, akan mampu melihat bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kisah Sunan Kalijaga yang memimpin salat di dua tempat sekaligus, lalu dilanjutkan dengan penjelasan tentang Tahyul al-Ardi dan tajalli, adalah sebuah cermin. Cermin yang memantulkan pesan bahwa kuasa Allah tidak terbatas, bahwa dunia memiliki lapisan-lapisan
yang tidak selalu terlihat mata. Tetapi lebih dari itu, kisah ini adalah ajakan untuk kita semua. Jangan hanya terkagum pada cerita luar biasa, melainkan ambil hikmahnya. Hadirkan Allah dalam setiap langkah. Jadikan hati kita cermin yang memantulkan cahaya kasih-Nya. Dan ketika hati sudah dekat kepadanya, sejatinya kita pun telah melipat jarak terpanjang dalam hidup ini, yakni jarak antara diri kita dengan Tuhan. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual sejati bukan sekadar tentang keajaiban lahiriah, tetapi tentang bagaimana hati kita selalu hadir di hadapan Allah, dimanapun kita berada. Jika kisah ini memberi manfaat dan menambah keyakinan Anda, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda, dan tentunya subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Mari kita terus belajar dari para wali Allah, agar hidup kita lebih bermakna, dan hati kita semakin dekat kepada Sang Pencipta. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.